Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Adinda Sazabila dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas D. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai suatu problematika mutu pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, mutu merupakan kualitas atau nilai yang dimiliki oleh suatu pendidikan, yang mana mutu tersebut sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Apabila mutu pada pendidikan itu baik, maka dapat dipastikan bahwa pembelajaran yang ada di dalamnya berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya. Di Indonesia sendiri, sering kita temui problematika yang mengenai mutu dalam pendidikan, yang mana salah satunya yaitu terkait sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam pendidikan sangat penting, seperti yang dapat kita ketahui bahwa sarana dan prasarana dapat menjadi penunjang dalam pembelajaran. Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 telah disebutkan mengenai 8 kriteria minimal mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yang mana salah satunya mengenai standar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan suatu penunjang yang mana untuk memperlancar prosesnya pembelajaran. Tanpa adanya sarana dan prasarana, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif atau berjalan dengan semestinya. Sarana dan prasarana ini juga menjadi tolak ukur untuk melihat bagaimana mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Jadi, ketika sarana dan prasarana baik, maka dapat kita ketahui mutu dari pendidikan tersebut, mutu dari pendidikan sekolah tersebut tentu sangat baik. Kemudian perlu kita ketahui, sarana dan prasarana ini adalah terbagi menjadi dua kata, yang mana sarana dan prasarana. Sarana ini merupakan pendukung dalam pembelajaran, sedangkan prasarana yaitu sebagai pendukung terselenggaranya pembelajaran tersebut, yang mana contoh dari prasarana ini misalnya gedung, ruang kelas, dan sebagainya. Sedangkan dari sarana ini contohnya yaitu buku, LCD, komputer, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, sarana dan prasarana ini sangat penting untuk pembelajaran, terutama sarana. Nah, pada pembelajaran yang memerlukan praktikum atau jenis-jenis praktikum lainnya, seperti contohnya pelajaran biologi contohnya. Nah, pelajaran biologi ini memiliki suatu kekhususan atau memerlukan praktikum yang mana terkait materi-materi pembelajarannya. Ketika tidak ada praktikum, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan semestinya ataupun siswa sulit untuk menerima materi yang telah disampaikan. Nah, dengan adanya praktikum tersebut akan mempermudah siswa untuk memahami apa yang telah disampaikan oleh pendidiknya atau oleh gurunya. Nah, dengan adanya sarana seperti contohnya laboratorium, nah itu mendukung pembelajaran, mendukung suksesnya pembelajaran dalam pembelajaran biologi tersebut. Nah, ketika lembaga pendidikan, contohnya di SMA, tidak memiliki sarana dan prasarana dalam laboratorium, nah itu akan menghambat proses dalam pembelajaran. Nah, untuk masalah seperti ini, solusinya yaitu contohnya untuk pengadaan laboratorium. Untuk pengadaan laboratorium, lembaga pendidikan perlu mengelola atau merencanakan dengan baik pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Contohnya merencanakan laboratorium, nah itu perlu adanya dana, yang mana dana tersebut dapat berasal dari pemerintah ataupun iuran dari orang tua wali murid, yang mana iuran yang berasal dari wali murid ini harus jelas, harus dibicarakan dengan jelas bagaimana ini uangnya, untuk apa ini uangnya, kemudian harus transparansi. Ketika lembaga pendidikan menarik uang iuran untuk kegiatan tertentu, maka harus
harus direalisasikan secara tepat dan segera agar orang tua wali murid itu percaya bahwa uang iuran yang dibayarkan tersebut memang benar-benar untuk pengadaan sarana dan prasarana di sekolah, yang mana untuk menunjang pembelajaran anak-anaknya. Nah, dengan begitu, dengan adanya hal tersebut itu akan mendukung lancarnya proses pembelajaran dan meningkatkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian tidak hanya itu, dalam pengadaan sarana dan prasarana yang contohnya tadi laboratorium, itu juga harus dipelihara dengan baik. Ketika sudah memang ada laboratoriumnya, harus dijaga dengan baik. Kemudian pendidik yang menjadi guru mata pelajaran tersebut juga harus mengetahui, juga harus menguasai bagaimana mengoperasikan alat-alat yang ada di laboratorium tersebut. Jadi selain sarana dan prasarananya harus ada, namun SDM-nya atau pendidiknya juga harus paham mengenai apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengoperasikan dari sarana dan prasarana tersebut. Seperti kita melakukan pembelajaran melalui komputer, melalui laptop ataupun sejenisnya, itu seorang pendidik juga harus mengetahui tentang teknologi, harus menguasai tentang teknologi. Agar apa? Agar pendidik tersebut mampu untuk menjelaskan kepada peserta didiknya, sehingga hal tersebut menjadi satu kesatuan untuk terciptanya atau lancarnya proses dari pembelajaran tersebut. Ketika sarana prasarana tidak ada, kemudian pendidiknya tidak mampu, maka pembelajaran tidak akan bisa dilakukan. Kemudian juga ketika sarana dan prasarananya ada, namun pendidiknya tidak mampu untuk mengoperasikan atau menguasai dari sarana tersebut, maka pembelajaran juga tidak akan berjalan dengan maksimal. Jadi selain sarana yang ada, itu pendidik juga harus menguasai apa yang menjadi media pembelajarannya. Selain pendidik atau guru yang harus menguasai peralatan dari sarana yang ada, itu pendidik juga harus mampu mengelola atau membuat RPP yang sesuai dengan apa yang akan diajarkannya. Contohnya tadi ada pengadaan laboratorium, maka kegiatan-kegiatan praktikum yang bisa dilakukan di laboratorium itu dapat direncanakan dengan baik. Oh, ini materinya ini harus praktek di laboratorium, kemudian ini materinya ini harus praktek di laboratorium. Jadi pembelajaran itu akan terarah, tidak berjalan dengan semena-mena. Contohnya, pembelajaran ini memerlukan praktikum di laboratorium, tetapi pendidik tidak merencanakan hal tersebut. Jadi pengadaan sarana dan prasarana tersebut juga akan sia-sia gitu. Jadi pengadaan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan itu sangat penting dan sangat mempengaruhi mutu dalam pendidikan. Demikian sarana dan prasarana yang kurang merata di pendidikan di Indonesia, contohnya di pendidikan yang terpencil, lembaga pendidikan yang terpencil, kemudian sulit dijamah oleh orang ataupun tidak ada listrik contohnya, itu juga akan mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah juga harus ikut serta dalam memeratakan sarana dan prasarana yang ada di setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Demikian pemaparan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia yang terkait mutu pembelajaran atau mutu pendidikan di Indonesia. Dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.